Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kubuski Raid dengan NIM D02200373. Pada kesempatan kali ini saya membuat video tutorial bagaimana cara menginstal ISO Proxmox ke dalam VirtualBox dan bagaimana cara kita mengkonfigurasi Proxmox-nya di dalam Visual Studio. Nah, yang pertama itu bahan yang kita butuhkan adalah Proxmox-nya. Nah, di sini teman-teman buka saja Chrome atau browser lainnya. Kita ketik download Proxmox. Nah, di sini pada browser ini ada http www.proxmox. Nah, ini adalah platform asli dari Proxmox-nya, penginstalan Proxmox-nya. Kita masuk, terus kita pilih harus kita download itu adalah ISO dari Proxmox. Di sini Proxmox mail kita pilih yang instalisasi ISO Proxmox. Nah, yang ini penginstalan ISO Proxmox FE 7.2 versi 7.2. Nah, teman-teman klik ini. Terus teman-teman unduh saja ukuran filenya itu 994 MB atau mau 1 GB. Nah, teman-teman klik unduh karena saya sudah mengunduhnya. Silakan teman-teman unduh dan tunggu. Terus jika belum menginstal VirtualBox-nya, teman-teman juga bisa langsung menginstalnya di ketik saja download VirtualBox. Terus download Oracle FM VirtualBox. Nah, di sini ada paket platform VirtualBox versi 7.0.4. Nah, di sini ada yang memakai Windows, ada memakai macOS. Nah, karena kita menggunakan Windows, teman-teman langsung klik saja host Windows karena langsung menginstal sendiri VirtualBox-nya. Jadi karena saya sudah menginstal VirtualBox-nya, langsung saja kita masuk ke dalam VirtualBox untuk mengkonfigurasi Proxmox atau menginstal Proxmox di Visual Studio di VirtualBox. Oke, kita kasih keluar saja ini. Kita buka VirtualBox. Ini adalah tampilan VirtualBox. Yang pertama ini kosong, hanya ada perkakas karena saya sudah membuat file lain. Jadi teman-teman jika ingin membuat ISO baru atau sistem operasi baru, harus mendownload ISO-nya dulu. Nah, kita klik di sini new atau baru. Terus kita kasih nama project kita sesuai yang kita inginkan. Karena saya penginstalan Proxmox, jadi saya menggunakan nama Proxmox saja. Proxmox slash sembarang teman-teman, nama saya saja YG Kubuski Raid. Nah, di sini untuk type-nya kita harus menggunakan Linux karena Proxmox itu bertype Linux, dan juga kita harus memilih yang order Linux 64 bit, sesuaikan dengan berapa bit dari komputer teman-teman masing-masing. Nah, karena komputer saya 64 bit, jadi saya menggunakan yang order Linux 64 bit. Jadi teman-teman langsung next. Terus untuk memori dasarnya itu harus melebihi 1000 MB. Nah, saya akan menggunakan 2048 MB. Untuk prosesornya saya 3 saja. Terus kita next. Sudah itu di sini adalah pembuatan virtual hard disk. Nah, hard disknya untuk penyimpanan hard disk
teman-teman terserah mau berapa, tapi harus lebih dari 8 GB. Di sini saya pakai saja 64 GB GB. Nah teman-teman next, terus langsung saja klik finish. Nah jika sudah seperti ini, teman-teman harus menyeting Proxmox-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke menu setting atau pengaturan. Pertama-tama itu kita pilih sistem, terus prosesor. Nah di prosesor ini teman-teman harus mengenable PAE NX. Kita harus klik ini, terus yang ini juga di bawah harus diklik fungsinya. Terus untuk jaringan teman-teman pilih yang adaptor terberit Y. Nah sudah itu kita klik OK, langsung saja mulai. Nah kita tunggu prosesnya sampai selesai, mungkin membutuhkan waktu 1-2 menit. Nah tunggu. Oke. Oh ternyata, oh maaf saya lupa tadi memasukkan ISO-nya, Proxmox-nya. Jadi saya lupa memount file yang kita download tadi itu ISO Proxmox-nya. Di sini teman-teman klik tanda panah bawah saja, terus pilih lainnya, terus teman-teman pilih Proxmox yang terinstall, yang kita install tadi. Klik open, langsung saja mount and retrieve. Nah di sini akan langsung masuk sendiri. Terus teman-teman langsung saja install Proxmox-nya. Klik enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke. Mungkin membutuhkan waktu juga 1-2 menit. Kita tunggu saja. Nah jika sudah tampilan begini, teman-teman langsung agree saja, menerima. Terus untuk target harddisknya harus sama dengan yang tadi kita buat. Di sini kan tadi saya 46 GB, jadi harus sesuai dengan target harddisknya tadi. Kita next. Nah untuk country kita pilih Indonesia karena kita orang Indonesia. Terus untuk zonanya kita, karena saya dari Sulawesi, saya pilih Makassar. Klik next saja. Terus untuk paspornya sembarang, yang penting teman-teman ingat, karena nanti paspor itu adalah untuk login. Oke. Sini saya pakai kata sandi 12345 saja. Untuk mailnya terserah teman-teman mau pakai nama apa untuk emailnya. Yang penting harus sesuai dengan format emailnya, format Gmail. Contohnya saya pilih informatika@gmail.com. Nah kita next. Nah untuk hostname-nya teman-teman juga sembarang, sesuaikan saja dengan hostname yang biasa dipakai. Contohnya saya pilih nama saya yakub.com. Kita langsung next. Nah kita jika sudah tampilan begini, teman-teman langsung install. Nah mungkin proses installnya mungkin membutuhkan waktu 5-10 menit, jadi teman-teman tunggu saja. Nah sebenarnya
apa sih ini VirtualBox? VirtualBox ini adalah tempat, kayak maksudnya kita membuat sebuah sistem baru, kayak misalnya sebuah sistem operasi baru selain dari komputer utama. Jadi kita bisa mengoperasikan kayak Linux, Proxmox, terus Windows di VirtualBox ini. Dan untuk Proxmox sendiri ini adalah sebuah hardware yang berbasis Linux dan mempunyai sistem operasi tersendiri. Jadi itu adalah Proxmox. Untuk penginstalannya 62%. Kita tunggu saja sampai selesai. Oke. 66%, 67. Sambil menunggu kita cari-cari dulu sebenarnya apa kegunaan dari itu Proxmox. Di sini fungsi Proxmox itu memiliki fungsi khusus sebagai virtualisasi application maupun operation system. Berikut beberapa teknologi dilakukan. Jadi Proxmox itu sebagai virtualisasi digunakan pada Proxmox FE, merupakan kernel based virtual machine yang ditambahkan pada Linux untuk membuat full virtualisasi. Ini prosesnya sudah hampir selesai. Tunggu saja. Ini adalah tampilan awal. Di sini adalah tampilan VirtualBox-nya yang menampilkan di mode pratinjau ini ada gambar dari Proxmox-nya. Terus kita tunggu sampai proses selesai. Memakan waktu memang. Delapan 89. Tapi untuk proses penginstalannya ini mungkin bisa cepat, tergantung dari bagaimana kecepatan jaringan laptop teman-teman, dan juga mungkin dari bagaimana kecepatan jaringan dari SSD ataupun hard disk teman-teman, dari laptop teman-teman. Tunggu saja. Oke. -9, sisa 1%. Oke, agak lama memang.
tunggu saja. Oke, kita tunggu sampai ini automatic reboot, maka dia akan terreboot sendiri. Nah, di sini ada tulisan successful, berarti kita sukses menginstalnya. Terus ketika sudah masuk tampilan begini, kita harus menghapus di drive optik, singkirkan drive virtualnya. Kita harus singkirkan disk virtualnya. Atau jika teman-teman menggunakan VirtualBox yang berbahasa Inggris, maka di sini adalah tulisan device, terus driver optik, kita pilih paling bawah yang gambar X, gambar kaset ini baru gambar X, kita singkirkan. Nah, sesudah itu mesin kita reset supaya masuk ke dalam Proxmox-nya. Kita reset, kita tunggu. Nah, jika ada tampilan begini, maka kita biarkan saja, biarkan dia memilih otomatis. Jadi kita hanya tunggu prosesnya sampai selesai. Sini, oke, prosesnya sudah sampai sini. Kita sudah mendapatkan alamat dari Proxmox-nya, yaitu https 192.168.1.8. Jadi kita sudah bisa mengaksesnya di browser. Kita login dulu. Di login ini kita harus menggunakan nama root, mungkin nama bawaan dari Proxmox-nya. Untuk paspornya yaitu paspor yang kita buat tadi. Ternyata salah paspor. Terus paspor. Root itu paspornya. Salah. Oke, tampilannya sudah begini. Jika paspor teman-teman salah, maka dia akan kembali ke login incurred. Jadi harus sama dengan paspor yang telah kita buat, mau dari huruf kecil besarnya harus sama. Terus jika sudah begini, kita coba masuk di browser. Nah, sini contoh. Hanya https. Kita sesuaikan dengan alamat yang ada di Proxmox-nya. 92.168.1.88 baru tanda ini titik 88 tanda titik 2 terus 8006. Kita enter. Oke, jika terjadi kesalahan begini, maka teman-teman klik lanjutkan saja, lanjutkan, terus lanjutkan ke server yang ini. Oke.
maka di browser akan muncul tampilan begini karena kita sudah membuat konfigurasi Proxmox di sini. Jadi kita bisa mengaksesnya lewat Chrome, tapi harus sesuai dengan alamat HTTPS yang ini yang ada di Proxmox-nya. Jadi untuk username-nya kita pilih root, terus untuk sandinya sesuaikan tadi. Nah, maka akan langsung muncul tampilan utama dari Proxmox di browser. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Nah, jika sudah seperti ini, maka proses konfigurasi dan penginstalan Proxmox di Visual Studio di VirtualBox telah selesai. Jadi cukup gampang caranya. Teman-teman silakan ikuti saja jika ingin menginstal dan mengkonfigurasi Proxmox di Visual Studio. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Kobuski Rights dengan NIM D02200373. Ini adalah video tugas dari materi cloud computing. Sekian dan terima kasih.